Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di masa pandemi kali ini, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari kerumunan. Nah, dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Nah, baik kami dari kelompok 5 akan membahas tentang isu-isu keamanan dalam pembelajaran online melalui aplikasi video konferensi dan alternatif yang bisa dipertimbangkan. Kami di sini beragota 4 orang, ada Krisda Arang Mandeme, ada Devilis Nanjarwati, ada Meiros Yanturi, dan Desi Ramadhani. Nah, coronavirus. Nah, pada awal tahun 2020, dunia itu dikejutkan dengan penyebaran virus yang diidentifikasi sebagai coronavirus atau yang pada awalnya kemunculannya lebih sering disebut sebagai Wuhan coronavirus. Nah, disebut seperti itu karena peta penyebaran yang pertama kali itu terjadi di Wuhan. Nah, belakangan coronavirus memiliki nama resmi SARS-CoV-2 dan nama penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Nah, anjuran pencegahan ini berdampak pada semua sektor, termasuk juga sektor pendidikan formal yang tentu tidak bisa lepas dari keramaian sehingga harus diberhentikan sementara. Nah, lantas, jika seluruh kegiatan pembelajaran diberhentikan total, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin beberapa bulan pertama perubahan tidak begitu kentara. Nah, seiring berjalannya waktu, dikhawatirkan akan banyak sektor yang terdampak sehingga mengancam stabilitas nasional. Karena sektor pendidikan senantiasa bersinergi dengan sektor-sektor lainnya. Nah, jika itu terjadi, kita tentu harus bersiap-siap melihat skenario terburuknya. Nah, di sisi lain, jika kegiatan pembelajaran tidak diberhentikan, skenario yang mungkin terjadi juga sangat buruk. Karena itulah pemerintah, sekolah, guru, murid, serta seluruh elemen masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan keadaan. Nah, salah satu solusi yang diberikan yaitu mengganti jam pelajaran tatap muka dengan jam pelajaran daring. Oke, baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh aplikasi daring. Di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada Zoom, yang kedua ada Google Classroom, dan yang terakhir ada Google Meet. Pembelajaran daring bisa diakses melalui berbagai macam situs dan aplikasi yang tersedia di internet. Dan yang paling umum digunakan ialah Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Google Classroom biasanya digunakan dengan cara membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Selain itu, Google Classroom juga bisa diakses dimanapun asal memiliki paket data. Lalu ada Zoom. Zoom biasanya digunakan untuk kurang lebih 500 peserta. Zoom hanya memiliki waktu 40 menit, namun ada pula waktu yang limit atau berbayar. Selain itu, Zoom juga memiliki beberapa fitur unggulan. Dan yang terakhir ada Google Meet. Biasanya Google Meet ini digunakan hanya untuk kurang lebih pesertanya hingga 250. Selain itu juga Google Meet menyediakan waktu hingga 60 menit. Dan Google Meet ini terlihat lebih sederhana daripada Zoom. Pembelajaran daring bisa diakses melalui berbagai macam situasi dan aplikasi yang tersedia di internet. Dan yang paling umum digunakan adalah Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Kemajuan teknologi seperti ini tentu memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas, bahkan di tengah pandemi. Namun sebagaimana segala sesuatu memiliki dua sisi poin, demikian pula dengan kemajuan teknologi, yaitu poin positif dan poin negatif ya teman-teman. Yang pertama ada Zoom. Zoom adalah aplikasi yang dibuat oleh Zoom Video Communication, sebuah perusahaan teknologi komunikasi Amerika Serikat. Zoom sebenarnya telah dirilis jauh sebelum pandemi terjadi. Namun, dengan adanya pandemi dan kebutuhan untuk bertatap muka dari kejauhan,
aplikasi Zoom menjadi sangat populer saat ini. Zoom masih sangat diminati dalam melakukan telekonferensi, bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, dan mempererat hubungan. Isu keamanan dalam aplikasi Zoom. Meski sangat membantu, Zoom kerap diterpa isu-isu keamanan atau privasi. Beberapa di antaranya adalah kemungkinan orang yang tidak diundang untuk masuk ke pertemuan online, karena link yang disebar bisa diakses oleh semua orang. Orang tidak diundang ini kemudian bisa mendengar pembicaraan rahasia, mengacau, dan membuat jalannya pertemuan menjadi kurang kondusif. Selain itu, Zoom juga dikritik karena enkripsi data yang sangat lemah, sehingga memungkinkan data-data pengguna diakses dan dibocorkan oleh peretas atau hacker. Menanggapi isu keamanan ini, setiap orang memiliki pandangan berbeda. Ada perusahaan yang langsung melarang karyawan menggunakan Zoom, dan ada yang tetap ingin menggunakan Zoom. Salah satu yang bersikap netral pada isu keamanan Zoom adalah Andri Alamsyah, seorang pakar cybersecurity. Meski banyak juga pakar cybersecurity lain yang menentang Zoom, Andri sendiri meyakini bahwa sesuatu yang aman biasanya memang kurang nyaman, dan sesuatu yang nyaman biasa kurang aman. Terkait isu keamanan Zoom, pendiri dan CEO dari Zoom Video Communication Incorporation sudah meminta maaf secara terbuka dan berjanji akan segera melakukan pembaharuan yang diperlukan. Selang beberapa waktu, Zoom menyatakan sudah memiliki keamanan yang jauh lebih baik, sehingga pengguna tidak perlu khawatir lagi. Meski begitu, ada baiknya kita tetap berhati-hati, karena sesungguhnya tidak ada yang 100% aman di dalam dunia internet dan teknologi. Akan selalu ada celah yang memungkinkan data bocor dan disalahgunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara untuk meningkatkan keamanan. Ada cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keamanan ketika menggunakan aplikasi daring video conference Zoom, yaitu memastikan untuk tidak terlalu membagikan hal yang bersifat rahasia. Kemudian saat menggunakan email, kita dapat menggunakan email yang berbeda dengan email penting, seperti email perusahaan atau email sekolah, karena data-data yang kita bagikan kemungkinan besar akan tersimpan di database perusahaan untuk kemudian diakses, dimodifikasi, atau bahkan disalahgunakan jika tidak oleh perusahaan, maka oleh peretas yang akan mengakses data perusahaan tersebut. Untuk saat ini, memang belum ada keamanan sempurna di internet. Namun, di masa depan, diharapkan mahasiswa-mahasiswa serta pakar teknologi mungkin bisa bekerja sama untuk memperbaiki sistem. Sambil menunggu hal tersebut terwujud, tidak ada salahnya lebih berhati-hati. Bagaimanapun pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Ada banyak sekali hal yang harus disesuaikan, kondisi yang harus dipertimbangkan. Transisi dari mengajar secara tatap muka seperti biasa ke mengajar secara daring sejujurnya cukup sulit. Namun kami berharap kita semua bisa segera menyesuaikan diri. Baik, sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.